Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok jaringan komputer ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Tasya Dwi Permatasari, Masya Mukhniyanti, Yogi Fernando, dan Zahra Prisdian Tiara Rosa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil resume kami, yaitu tentang konsep routing. Nah, di konsep routing ini izinkan saya untuk memberikan materi lebih awal. Materinya itu ada tujuan konsep routing. Saya akan menjelaskan tujuannya. Tujuannya itu ada 4, yaitu menjelaskan bagaimana router menggunakan informasi yang terkandung dalam paket data untuk membuat keputusan penerusan pada SMA. Yang kedua, membandingkan metode yang digunakan router untuk membuat tabel ketika beroperasi pada jaringan bisnis kecil dan menengah. Yang ketiga, ada menjelaskan bagaimana router membangun tabel routing menggunakan protokol routing dinamis. Yang keempat, terakhir itu ada mengkonfigurasikan router untuk merouterkan antara beberapa jaringan yang terhubung secara langsung. Nah, di sini ada karakteristik sebuah jaringan. Karakteristik sebuah jaringan ini ada 7 buah karakteristik. Yang pertama itu ada topologi. Topologi ini menjelaskan bagaimana perangkat jaringan terhubung satu sama yang lain dengan menggunakan kabel. Yang kedua ada kecepatan. Kecepatan adalah ukuran kecepatan data dalam bit per detik melalui tautan jaringan. Yang ketiga ada biaya. Biaya ini untuk mengetahui jumlah anggaran yang diperlukan untuk pembelian komponen jaringan, menginstal, dan memelihara jaringan. Yang keempat ada keamanan. Keamanan mewakili tingkat keamanan jaringan, termasuk informasi yang dikirimkan melalui jaringan tersebut. Yang kelima ada ketersediaan. Ketersediaan adalah ukuran kemungkinan bahwa jaringan akan tersedia untuk digunakan saat dibutuhkan. Yang keenam ada skalabilitas. Skalabilitas ini mengacu pada beberapa mudah jaringan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan mengangkut lebih banyak data. Yang terakhir, yang ketujuh itu ada keandalan. Keandalan seringkali diukur dengan probabilitas kegagalan atau waktu rata-rata antar kegagalan. Nah, ini adalah karakteristik sebuah jaringan. Dan kita lanjut ke slide berikutnya. Baiklah, di sini ada slide selanjutnya, ada wire routing. Router ini bertanggung jawab untuk merouterkan trafik antar jaringan. Nah, seperti yang kalian lihat, ada gambar router paket. Saya akan menjelaskan secara singkat saja ya teman-teman. PC1 dan PC2. PC1 dan PC2 ini adalah komputer yang berada di jaringan yang berbeda. PC1 terhubung ke switch 1, PC2 terhubung ke switch 2. Nah, untuk switch 1 dan switch 2, perangkat ini menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal. Switch 1 terhubung ke PC1 dan router 1, sedangkan switch 2 terhubung ke PC2 dan router 1. Nah, di tengah-tengah switch 1 dan switch 2 itu kan ada router. Apa sih itu router? Nah, buat kalian yang tidak tahu router itu adalah perangkat yang bertanggung jawab untuk merouterkan paket data antara jaringan yang berbeda. Dalam gambar tersebut, router yang dilambangkan R1 ini menghubungkan dua jaringan yang berbeda, teman-teman, melalui interface Fast Ethernet 0/0 dan serial 0/0. Nah, di bawahnya router, teman-teman, itu ada tabel. Tabelnya itu kita sebut sebagai tabel routing. Bagian bawah gambar ini menunjukkan output perintah yang ditulis show IP route. Show IP route ini dari router 1.
tabel ini memberikan informasi tentang jalur yang diketahui. Router ini untuk mengirimkan paket data. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Di sana itu kan ada kode. Kode tersebut akan saya jelaskan secara singkat juga. Kode CDN1, E11, P, dan gateway of last resort is not wet. Nah, ini saya akan jelaskan secara singkat ya teman-teman. Untuk lambang kode C ini menunjukkan bahwa jaringan tersebut terhubung langsung ke salah satu interface route. Contoh yang di tabel C. Nah, tabel C itu kan ada 192.168.1.0/24. Nah, itu tuh terhubung teman-teman. Terhubung. Nah, itu ada selanjutnya ada EIGRP ini menunjukkan rute yang dipelajari melalui protokol EIGRP. Dan selanjutnya itu N1. N1 ini mengindikasikan bahwa rute berasal dari luar OSPF dan dimasukkan ke dalam area NSSA dengan total biaya yang dihitung sebagai gabungan dari biaya internal dan biaya eksternal. N1 ini membantu dalam mengelola dan mengoptimalkan routing dalam jaringan OSPF yang paling kompleks. Di bawahnya N1 itu ada S1. S1 pada tabel routing ini menunjukkan bahwa router tersebut adalah router eksternal OSPF tipe 1, yang berarti total biaya route mencakup biaya internal OSPF ditambah biaya eksternal. Di bawahnya E1 itu ada I atau disebut is. Nah, itu menunjukkan route yang dipelajari melalui protokol is inter area, menunjukkan router antar area OSPF. Oke, di sana ada inter area ya teman-teman. Ada lambang P, kode P itu periodic downloaded static route. Nah, itu menunjukkan rute statis yang diunduh secara periodik. Nah, di sana ada bacaan gateway of last resort is not set. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak ada gateway default yang dikonfigurasikan untuk route yang tidak cocok dengan route lainnya di tabel. Keseluruhan gambar ini memberikan ilustrasi tentang bagaimana router menggunakan tabel routing untuk menentukan jalur yang terbaik untuk mengirimkan paket data antara router yang berbeda. Router menghubungkan dua jaringan yang berbeda, yaitu 192.168.1.0/24 dan 192.168.2.0 per 24. Nah, itu tuh tabel routing menunjukkan informasi tentang koneksi tersebut. Baik, kita ke materi selanjutnya, yaitu router ini adalah komputer. Router merupakan komputer khusus yang terdiri atas komponen-komponen berikut. Agar beroperasi komputer harus memiliki komponen khusus, yaitu Central Processing Unit atau CPU. Yang kedua, Operation System atau OS. Router menggunakan Cisco IOS, memori dan penyimpanan atau RAM, ROM, NVRAM, flash, and hard drive. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan memberikan materi ini ke teman saya yang bernama Tasya. Kepada Tasya, saya persilakan. Router menggunakan memori sebagai berikut, yaitu RAM, ROM, NVRAM, dan flash. Router mengkoneksikan jaringan. Yang pertama, router dapat terhubung ke beberapa jaringan. Yang kedua, router memiliki beberapa interface masing-masing pada IP jaringan berbeda.
Kemudian, menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket-paket menggunakan tabel routingnya untuk menentukan jalurnya. Kemudian, meneruskan paket-paket menuju tujuan mereka ke interface yang ditunjuk pada tabel routing, mengenkapsulasi paket, dan meneruskannya menuju tujuan. Lalu, router menggunakan router statik dan protokol routing dinamik untuk belajar tentang remote network dan membangun tabel routing mereka. Metode meneruskan paket. Yang pertama, proses switching. Sebuah mekanisme terdahulu dalam meneruskan paket masih ada pada router Cisco. Yang kedua, fast switching. Sebuah mekanisme umum dalam meneruskan paket yang menggunakan sebuah fast switching cache untuk menyimpan informasi next hop. Dan yang ketiga, Cisco Express Forwarding merupakan mekanisme yang paling baru, cepat, dan diminati Cisco IOS Packet Forwarding. Isian tabel tidak dipicu oleh paket seperti fast switching, tetapi dipicu oleh perubahan. Beberapa jaringan yang saling terhubung. Default gateways. Agar memungkinkan mengakses jaringan, peralatan harus dikonfigurasi dengan informasi alamat berikut. Yang pertama, IP address, yaitu pengenal sebuah host unik pada jaringan lokal. Yang kedua, subnet mask, mengenali subnet jaringan host-host. Yang ketiga, default gateway, yaitu mengenali router yang digunakan paket saat tujuan tidak ada pada subnet jaringan lokal yang sama. Mengaktifkan IP pada sebuah host. Pemberian alamat IP secara statik. Host diberikan alamat IP, subnet mask, dan default gateway secara manual. Alamat IP server DNS juga bisa diberikan. Digunakan untuk mengenali sumber daya jaringan tertentu seperti server jaringan dan printer. Bisa digunakan pada jaringan sangat kecil dengan beberapa host. Yang kedua, pemberian alamat IP secara dinamik. Informasi alamat IP diberikan secara dinamik oleh server menggunakan Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Kebanyakan host mendapatkan informasi alamat IP mereka melalui DHCP layanan DHCP yang disediakan oleh router-router Cisco. Verifikasi pengaturan interface. Beberapa perintah show untuk memverifikasi operasi dan konfigurasi interface, yaitu show IP interface brief, show IP router, dan show running config. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya Muknianti. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini tahap selanjutnya itu memasukkan next hop, disebut dengan memasukkan alamat IP dari router berikutnya yang harus dilewati oleh paket data untuk mencapai tujuan akhir. Kemudian paket routing ini ialah sebuah komputer dapat mengirimkan data ke jaringan yang berbeda dengan bantuan perangkat lain yang disebut router. Terus lanjut, dalam router ini memiliki jalur terbaik yang dipilih oleh protokol routing berdasarkan nilai metrik yang digunakan untuk menentukan jarak untuk mencapai sebuah jaringan. Yang kedua, sebuah metrik merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur jarak ke sebuah jaringan ke jaringan lain. Jalur terbaik ke sebuah jaringan merupakan jalur dengan metrik terendah. Terus, protokol routing dinamik menggunakan aturannya dan metriknya sendiri untuk membangun dan mengupdate tabel routing sebagai contoh, routing information, protokol, dan lain-lain. Open source ini berdasarkan kumulatif dari sumber ke tujuan. Lanjut, ini Interior Gateway Routing Protocol ini meliputi bandwidth, delay, load, reliability. Kemudian load balancing. Load balancing ini ketika sebuah router memiliki dua jalur lebih ke sebuah tujuan dengan metrik cost yang sama, maka router meneruskan paket menggunakan kedua jalur yang bersamaan. Dynamic Routing Protocol ini ditambahkan ketika EGRP dan USP ini diimplementasikan.
seperti yang bisa kita lihat dari gambar berikut ini. Kemudian remote network routing entries ini bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Interpretasikan isian pada tabel routing sebagai mana di gambar sudah yang telah dijelaskan. Kemudian directly connect interface, sebuah router yang baru tanpa ada interface yang terkonfigurasi memiliki tabel routing yang kosong. Dalam keadaan aktif, directly ini terkonfigurasi menciptakan dua isian tabel routing link lokal dan directly connect. Contohnya seperti yang ada di gambar di bawah ini. Perintah show IPv6 menampilkan jaringan IPv6 dan rute-rute yang terpasang pada tabel routing tersebut, seperti yang ada gambar di bawah ini. Lanjut, static route ini dikonfigurasi secara manual dan juga Halo, perkenalkan nama saya Yogi Fernando. NIM saya 8020220127. Kali ini saya akan membahas tentang lanjutan dari teman saya yang sebelumnya, tentang permasalahan directly connected interface. Di mana ini sebuah router baru yang tanpa ada interface terkonfigurasi memiliki tabel routing yang kosong. Dalam keadaan aktif, directly connected interface terkonfigurasi menciptakan dua isin tabel routing link lokal singkat L dan directly connected C. Contoh directly connected IP versi 6. Perintah show IPv6 atau menampilkan jaringan IPv6 dan rute-rute yang terpasang pada tabel routing. Static routes yang pertama dikonfigurasi secara manual. Yang kedua, mendefinisikan secara eksplisit sebuah jalur antar dua peralatan jaringan. Yang ketiga, harus update secara manual jika terjadi perubahan topologi. Yang keempat, memiliki manfaat meningkatkan keamanan dan pengendalian sumber daya. Yang kelima, route static sebuah jaringan tertentu. Contoh directly connected IPv6. Ini adalah contoh jaringannya. Contoh rute statik IPv6. Ini dia. Dynamic routing digunakan oleh router untuk berbagi informasi tentang status dan ketercapaian jaringan remote. Yang kedua, melakukan network discovery dan pengelolaan tabel routing. Protokol routing IPv4 yang pertama, Cisco Integrated Series Router atau ISR dapat mendukung beragam protokol routing IPv4 diantaranya EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Kedua, OSPF, Open Shortest Path First East Trip East Intermediate System to Intermediate System. RIP, Routing Information Protocol. Protokol routing IPv6 berikut adalah foto. Cisco ISR dapat mendukung beragam protokol routing IPv6 termasuk RIPNG yaitu RIP Next Generation, OSPF-v3, EIGRP for IPv6, MP strip BG4, P4, Multicast Protocol, Border Gateway Protocol. Kesimpulannya dari belajar konsep routing adalah bahwa routing merupakan proses pengalihan data dari satu titik ke titik yang lain dalam jaringan komputer. Ini melibatkan pemilihan jalur terbaik berdasarkan beberapa faktor seperti kecepatan, keandalan, dan biaya. Routing penting dalam memastikan komunikasi yang efisien dan efektif dalam sebuah jaringan. Baik, terima kasih.